Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2759 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop mengenai doa jemaat. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus untuk Timotius, dan tentunya firman Tuhan ini berlaku bagi kita semua, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Yang pertama Saudara, nasihat firman Tuhan ini kepada kita semua, hamba Tuhan harus menjadi pendoa syafaat. Amin. Perhatikan ayat 1 di sana dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk apa? Untuk semua orang. Ayat 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara menjadi hamba Tuhan, saudara harus menjadi pendoa syafaat, berdoa untuk semua orang. Dalam konteks semua orang ini, yaitu kita harus menjadi tiang doa bagi jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita layani. Doakan mereka. Saya percaya kalau seorang hamba Tuhan yang memang full time, dia tidak perlu lagi dikasih tahu, diingatkan tentang pergumulan jemaat. Dia pasti tahu apa yang menjadi pergumulan si A, si B, apa yang menjadi permasalahannya, apa yang sedang saat ini dia alami dan sebagainya. Pasti gembala sejati dia tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat. Karena apa? Karena dia ada di tengah-tengah jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala yang baik itu adalah gembala yang bersama-sama dengan domba-dombanya.
dengan jemaatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala yang sejati itu, dia menjadi tiang doa. Dia selalu mendoakan jemaat yang Tuhan percayakan kepada dia untuk dia layani. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa firman Tuhan dikatakan untuk semua orang. Artinya bukan hanya jemaat yang kita layani, yang kita doakan. Kadangkala Tuhan taruh dalam hati kita untuk mendoakan daerah-daerah, tempat-tempat di mana mungkin Injil belum diberitakan di sana, dan saudara memiliki beban dalam hati untuk mendoakan tempat itu, orang-orang yang ada di sekitar itu. Saudara doakan. Itu tugas kita sebagai hamba Tuhan yang harus berdoa syafaat. Atau mungkin orang-orang yang kita jumpai, mereka sedang ada pergumulan, walaupun mereka mungkin bukan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan orang percaya dan sebagainya, tetapi Tuhan taruh itu dalam hati untuk kita mendoakan mereka. Doakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya doa kita menembus waktu, menembus daerah-daerah yang tertutup, daerah-daerah yang terisolasi. Dengan berdoa itu akan menerobos, yang tertutup akan dibukakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan ya kita harus selalu berdoa. Amin. Buat semua orang. Firman Tuhan ini katakan berdoa untuk raja-raja. Raja-raja di sini dimaksudkan adalah pemerintah-pemerintah. Baik itu pemerintah di pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Merah Putih, para pemimpin di daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, sampai kepada kepala-kepala dusun, saudara, bawa mereka kepada Tuhan. Amin. Bawa mereka dalam doa, sehingga Tuhan yang akan beracara dalam kehidupan mereka, yang dipercaya menjadi pemimpin-pemimpin, sehingga mereka dapat memimpin dengan roh yang dipenuhi hikmat daripada Tuhan. Mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga dalam pemerintahan mereka rakyat semua merasakan aman, tenang, damai, sejahtera. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ada di daerah-daerah yang mungkin saudara minoritas, ya saudara harus berdoa. Amin. Supaya kuasa Allah beracara dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya apa yang kita naikkan kepada Tuhan melalui doa tidak akan pernah kembali sia-sia. Saya yakin dan percaya kalau terus kita bawa dalam doa, kita terus berdoa dan berdoa dan berdoa, kita akan melihat jawaban yang pasti dari Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan, naikkan setiap hari. Kita akan melihat satu persatu Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita naikkan, panjatkan kepada Tuhan melalui doa tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara, naikkan terus doa-doa kita, syafaat-syafaat kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan beracara di dalam negeri kita, di dalam pemerintahan yang ada di mana kita tinggal. Tuhan berkarya memberikan rasa aman, tenang, damai, sejahtera. Dan Tuhan memberkati negeri kita karena ada anak-anak Tuhan yang bersyafaat. Ada anak-anak Tuhan yang berdoa. Amin. Haleluya. Yang kedua, nasihat Rasul Paulus untuk Timotius dan tentunya untuk kita semua hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Yang kedua, hamba Tuhan harus memberitakan Injil. Bapak Ibu sudah perhatikan ayat 4 sampai ayat 6. Yang menghendaki supaya
semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan yang harus dia kerjakan adalah memberitakan Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan, memberitakan Injil itu ada dua model. Saya melihat pelayanan Tuhan Yesus melakukan dua model penginjilan ini, indoor dan outdoor. Indoor, Tuhan Yesus memberitakan Injil di mana? Di bait suci, di tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi. Di sana Tuhan Yesus memberitakan Injil. Saya katakan itu pelayanan penginjilan model indoor. Yang kedua, outdoor. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak melakukan penginjilan hanya di indoor, tetapi Tuhan Yesus keluar. Dia memberitakan Injil di pasar, di tempat-tempat publik. Dimanapun Tuhan Yesus berada, Tuhan Yesus memberitakan Injil. Di saat Tuhan Yesus ada di pasar, di pinggiran danau, di gunung, di atas perahu, dimanapun Yesus memberitakan Injil. Amin. Dan saya katakan bahwa Tuhan Yesus melakukan dua model penginjilan ini, indoor dan outdoor. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara silakan mau ambil yang mana. Yang penting yang saudara sampaikan adalah pemberitaan Injil. Saya selalu katakan, apa itu Injil? Injil itu cerita tentang Yesus. Cerita tentang nubuatan, tentang kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kedatangannya. Injil itu menceritakan secara keseluruhan. Dan semua nubuatan-nubuatan Nabi tergenapi kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Dan kita harus menyampaikan itu semua kepada semua orang, sehingga mereka dapat mendengar berita Injil yang kita sampaikan. Mereka boleh percaya, mereka menerima Yesus, dan mereka diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, memberitakan Injil itu bukan semata-mata tugas pendeta, bukan. Ini tugas kita semua, orang percaya. Yang selalu saya katakan, kita semua ini diselamatkan karena pemberitaan Injil. Nah, sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memakai orang untuk memberitakan Injil kepada kita, sehingga kita diteguhkan iman kita, kita sudah pasti diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan, kita harus memberitakan Injil. Amin. Ceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ceritakan tentang Yesus. Tugas kita yaitu hanya memberitakan Injil. Orang itu percaya atau enggak percaya, dia terima atau dia tolak, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan, kita harus memberitakan Injil. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihati supaya Timotius dia semangat dalam memberitakan Injil. Demikian juga dengan kita, orang-orang percaya yang berada di penghujung zaman ini. Kita harus gencar memberitakan Injil. Karena apa? Tuhan sudah semakin dekat. Haleluya. Yang ketiga, nasihat Rasul Paulus untuk Timotius, dan tentunya nasihat ini berlaku buat kita semua, hamba-hamba Tuhan dan juga anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, ayat 7, perhatikan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini apa?
yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Yang ketiga, hamba Tuhan harus menyampaikan kebenaran. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita hamba Tuhan, tetapi kita suka tipu-tipu orang. Bapak Ibu Saudara, kita hamba Tuhan, yang harus kita sampaikan itu kebenaran. Amin. Yang harus kita sampaikan itu adalah kebenaran. Amin. Jangan putar balik. Jangan menipu jemaat, jangan menipu orang dengan labelmu sebagai hamba Tuhan. Saya banyak mendengar ada banyak orang mengeluh karena banyak orang mengatasnamakan dia pendeta lah, pelayanan inilah, ministry inilah dan sebagainya, tapi mereka ujung-ujungnya apa? Tipu orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari yang kita sampaikan itu kebenaran. Amin. Seorang hamba Tuhan ya, dia harus berintegritas. Dia harus jujur apa adanya. Dia harus murni, baik itu karakternya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Saya percaya orang yang selalu dia membaca kebenaran firman Tuhan, pasti Roh Kuduslah yang akan membawa dia supaya dia hidup dalam kebenaran. Apa yang dia sampaikan, itu juga yang dia lakukan. Ada banyak orang menyampaikan firman Tuhan, tetapi yang dia perbuat beda. Bapak Ibu Saudara, banyak juga orang, baik itu hamba Tuhan, orang Kristen, dia sampaikan pengampunan, tetapi dia sendiri sulit untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyampaikan kebenaran. Saudara, ada banyak orang juga ketika disampaikan kebenaran, yang terjadi apa? Penolakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menerima teguran firman Tuhan, ya saudara harus bertobat. Jangan sampai saudara tersinggung karena hamba Tuhan itu menegur saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara akhirnya marah dan saudara berusaha berupaya untuk menyingkirkan hamba Tuhan itu dari gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan itu harus terbebas dari intimidasi jemaat, baik itu jemaat kaya yang suka sumbang gereja. Karena apa? Yang mereka sampaikan itu isi hati Tuhan, kebenaran. Jangan sampai saudara mau meneror hamba Tuhan dengan kata-kata yang tidak pantas, karena yang dia sampaikan itu kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, ya bertobat. Jangan menentang kebenaran itu dengan menegur kita yang sudah hidup dalam dosa. Kita tersinggung, akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak baik kepada hamba Tuhan. Kita kucilkan dia, kita jauhi dia, kita berusaha untuk mutasikan dia dan sebagainya. Saudara, itu cara-cara jahat. Sengaja Tuhan kirim hamba Tuhan yang dia tegas menegur saudara supaya saudara tidak hidup dalam dosa. Tuhan sengaja kirim orang-orang seperti itu kepada saudara supaya saudara bertobat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarkan hamba Tuhan itu bicara apa adanya. Jangan dia dikontrol. Jangan dia, saudara, dengan kekuatan saudara mau mengintimidasi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan yang benar, pasti dia akan menyampaikan kebenaran, walaupun itu sakit kita dengar. Bapak Ibu Saudara, ada banyak juga hamba Tuhan yang kompromi, takut nanti tidak dapat pelayanan, takut nanti tidak dapat amplop. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memberitakan kebenaran, walaupun mungkin kita tidak disukai, tidak populer, nggak apa-apa. Tapi yang kita sampaikan itu isi hati Tuhan, supaya orang-orang yang tidak benar itu
mereka bertobat, mereka kembali ke jalan yang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan harus menyampaikan kebenaran. Amin. Apa yang Tuhan katakan A, dia harus katakan A. Jangan sampai firman Tuhan katakan A, tapi karena kita melihat situasi berubah, saudara, jadi B. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan harus menyampaikan kebenaran, supaya orang-orang yang tidak benar kembali ke jalan yang benar. Haleluya. Hari ini kita belajar nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dan tentunya untuk kita semua. Nasihat yang pertama, hamba Tuhan harus menjadi pendoa syafaat. Yang kedua, hamba Tuhan harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang ketiga, hamba Tuhan harus menyampaikan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sudah memberkati kami. Biarlah firman Tuhan ini termeterai dalam setiap hati kami. Dimanapun, kapanpun kami berada dalam segala situasi apapun itu, firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kami. Hamba berdoa berkati semua pendengar, mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan, sakit, Tuhan jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabundu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.